Oke, selamat malam semuanya. Kita akan mulai membahas mengenai tips and trick pada interview LPDP. Eh, dengan saya Dr. Tiffany Ratu, seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Disclaimer untuk yang akan kita bicarakan selama 90 menit ke depan. Informasi berdasarkan general informasi yang berdasarkan dari pengalaman dari speaker itu sendiri, yaitu saya sendiri. Oke, nah jadi yang akan kita bahas yang pertama adalah introduction mengenai apa sih sebenarnya yang akan dibicarakan pada saat interview LPDP, kemudian hal apa yang perlu diketahui untuk teman-teman sebagai persiapan untuk wawancara, kemudian persiapan seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh teman-teman dan latihan wawancara untuk LPDP itu sendiri. Oke, untuk pertama saya pengen jelasin apa sih sebenarnya beasiswa spesialis dan subspesialis dari LPDP itu. Jadi LPDP itu kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan untuk dalam rangka pemenuhan sumber daya dokter spesialis dan subspesialis untuk pemerataan pelayanan spesialistik di Indonesia. Nah, terus untuk LPDP itu sendiri, itu LPDP pada dasarnya kan dia juga ada yang untuk spesialis dan untuk S2 yang biasa. Nah, LPDP itu dasarnya dia berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, berkeadilan. Nah, jadi si LPDP ini menyelenggarakan program beasiswa bisa dokter spesialis, subspesialis untuk putra-putri terbaik Indonesia. Nah, kita lanjut, hal apa sih yang sebenarnya perlu diketahui sebelum teman-teman mengikuti wawancara gitu. Jadi yang pertama, teman-teman harus tahu value apa sih sebenarnya yang dicari LPDP. Kemudian yang kedua, teman-teman harus tahu kekuatan dan kelemahan dari diri sendiri dan rencana apa yang akan teman-teman lakukan setelah teman-teman menerima beasiswa dan lulus kembali ke daerah tempat teman-teman bekerja. Oke, ini adalah kurang lebih value yang dicari dari LPDP gitu. Jadi yang pertama, LPDP itu mencari seseorang yang memiliki riwayat kepemimpinan. Jadi seseorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Gimana sih cara mereka tahu? Cara paling gampang mencari tahu kepemimpinan seseorang ya pasti dari riwayatnya dong. Dari apa yang sudah dilakukan gitu. Kemudian eh, value lain adalah seorang yang profesional. Kemudian seorang yang memiliki inovasi, bisa ide, terobosan ataupun karya. Kemudian putra-putri terbaik yang mendukung ketersediaan sumber daya manusia. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kemudian pemenuhan dan pemerataan. Jadi mau dan siap ditempatkan di daerah yang membutuhkan tentunya. Kemudian seseorang yang mudah beradaptasi, mandiri, gigih, dan problem solver. Jadi value-value ini yang akan dicari atau yang sebaiknya ada untuk menambah nilai teman-teman pada saat melakukan wawancara. Gimana sih cara taunya? Cara taunya biasanya dari LPDP akan menggali dari riwayat teman-teman, selama bekerja, selama berorganisasi, bagaimana teman-teman pada saat teman-teman mendapatkan masalah gitu. Oke. Nah, pertama, sebelum teman-teman lanjut ke wawancara, itu pasti akan dilihat dulu CV-nya. Kan teman-teman pada saat daftar tuh ada CV. Nah, dari CV itu kan kita si penguji tersebut bisa melihat riwayat kepemimpinannya seperti apa, profesional seperti apa, inovatif enggak orang tersebut. Kemudian dia akan ditempatkan di daerah yang mana. Daerah itu masih butuh enggak? Misalnya dia mau ngambil jantung, daerah tersebut masih butuh enggak dokter jantungnya gitu. Pasti nggak dia akan kembali ke situ, apa yang mengikat beliau gitu. Oke, jadi untuk persiapan wawancara, pertama pahami dulu tujuan dari beasiswa yang didaftar, yaitu LPDP, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, kuasai CV dan esai yang sudah dibuat. Jadi pada saat kita wawancara, kita harus sudah menguasai esai yang sudah kita buat dan kumpulkan di LPDP karena itu pasti sudah dibaca oleh penguji. Dan selama kita wawancara, itu nggak akan jauh dari situ pertanyaan yang ditanyakan ke kita. Kemudian yang ketiga, buat draft pertanyaan dan jawaban untuk wawancara. Tujuannya apa sih? Tujuannya tuh untuk
eh, kalau pertanyaan kan biasanya nggak akan jauh-jauh sebenarnya. Mungkin akan ada beberapa tambahan yang berbeda, menyesuaikan sama profil masing-masing dari dokter-dokter sekalian. Tapi itu nggak akan jauh berbeda. Nah, buat draft tujuannya supaya pada saat nanti kita wawancara itu menjawabnya akan lebih lancar. Kemudian latihan memverbalkan jawaban yang sudah ditulis gitu. Kemudian berikutnya adalah mock-up interview. Tujuan mock-up interview itu adalah itu memperlancar gimana sih cara kita presentasi kan pada akhirnya pada saat kita wawancara itu kita mempresentasikan diri kita. Kita membuat bagaimana caranya supaya penguji itu impress terhadap kita gitu. Caranya gimana? Caranya kita yang mempresentasikan dengan baik. Gimana caranya supaya kita bisa mempresentasikan dengan baik? Ya kita harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari dan latihan sebelumnya. Bisa dengan mock-up interview. Kemudian berikan space untuk latihan mandiri sebelum hari H. Nah, bedanya latihan mandiri sama mock-up interview itu apa? Kalau mock-up interview itu biasanya kalau kita memberikan jawaban yang menurut kita baik, itu kadang kita nggak ngeh kalau ada hal-hal atau kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Tapi kalau misalnya kita latihan dengan orang lain nanti akan menilai karena dia akan melihat dari sudut pandang penguji. Jadi dia bisa mengkritisi dari jawaban-jawaban yang sudah kita berikan. Tapi kalau untuk latihan mandiri itu harusnya sudah lancar dulu baru latihan mandiri. Oke. Nah, nanti pada dasarnya pada saat kita interview itu akan terdiri dari 3 penguji. Gitu. 3 penguji ini yang satu biasanya dari LPDP yang akan menanyakan pertanyaan secara umum mengenai diri kita. Kemudian yang kedua, biasanya dari psikolog. Dari psikolog tuh dia akan menanyakan bagaimana problem solver, bagaimana kita selama ini, apa namanya, bertanggung jawab nggak, kepemimpinan seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga itu biasanya dari sesuai dengan tujuan kita. Misalnya mau ngambil dokter spesialis jantung, biasanya pengujinya dokter spesialis, tapi ada beberapa part bisa saja bukan dokter spesialis yang sesuai dengan kita. Nah, ini dia akan biasanya mengkonfirmasi rekom kembali, terus kontribusi seperti apa gitu. Nah, kadang kita tuh bingung gimana ya cara misalnya ditanyakan mengenai eh, apa sih yang pernah kita lakukan, kontribusi apa sih yang pernah kita lakukan. Kadang kita tuh bingung gimana sih cara menceritakannya supaya dia menjadi sesuatu yang ada benang merahnya dan mudah dicerna oleh penguji. Nah, cara mudah untuk menjawab pertanyaan itu biasanya kita menggunakan metode STAR. Metode metode STAR itu mungkin teman-teman udah sering dengar ya. Ini juga bisa digunakan untuk menulis esai. Jadi, apa sih metode STAR itu? Metode STAR itu adalah situation, task, action, dan result. Jadi, ini tujuannya untuk mempermudah kita mengemas pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi, misalnya teman-teman pengen cerita eh, kontribusi sebelumnya gitu. Misalnya teman-teman mau cerita, saya dulu punya riwayat bakti sosial gitu. Nah, terus apa ya? Saya mau mulai cerita dari mana ya? Start dari situation. Misalnya pada saat itu terjadi gempa bumi yang terjadi di Lombok. Nah, kemudian di gempa bumi tersebut banyak banget fasilitas kesehatan yang rusak, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat berobat. Itu di situationnya. Kemudian tasknya apa? Apa yang harus dilakukan? Jadi eh, pada saat itu tidak ada apa ya, tidak ada pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi kan harusnya ada pelayanan kesehatan masyarakat yang datang ke situ kan. Terus actionnya apa yang Anda lakukan? Kemudian saya bersama dengan organisasi saya mendatangi masing-masing desa yang tidak dapat dijangkau oleh mobil yang memiliki fasilitas kesehatan yang rusak. Kami membawa alat-alat kesehatan serta pengobatan untuk melakukan pengobatan massal misalnya. Kemudian resultnya apa? Resultnya banyak dari masyarakat yang yang mendapatkan akses kesehatan. Contohnya seperti itu. Oke, kemudian dari setiap jawaban yang kita berikan itu sebaiknya menunjukkan nilai atau kualitas yang ada di jawaban-jawaban kita tersebut. Jadi sebisa mungkin dari setiap pertanyaan kita tunjukkan yang terbaik dari diri kita. Tentunya kalau bisa sih sesuai dengan value dari LPDP ya.
Oke, kemudian be original. Be original maksudnya apa? Yang pertama, jadilah dirimu sendiri. Jangan karena teman saya nih udah lulus LPDP, tapi dia ternyata yang dia ceritakan adalah mengenai hal A gitu. Jangan mencoba untuk menjadi diri diri orang lain karena dia sudah menjadi awardee LPDP. Jadilah dirimu sendiri, cari hal yang terbaik dari dirimu, cari kontribusi yang terbaik dari dirimu yang sudah pernah kamu lakukan, yang bisa kamu show ke penguji tersebut. Nah, kemudian yang sangat penting adalah jangan meruntuhkan ketertarikan pewawancara terhadap kamu dengan menjawab pertanyaan secara hafalan. Jadi banyak banget teman-teman yang sudah mempersiapkan dengan baik, dibuat, dicatat setiap jawaban buat penguji, tapi ternyata pada saat dia menjawab, eye contact tidak ada, kemudian eee, terlihat seperti menghafal. Nah, itu cukup meruntuhkan ketertarikan dari pewawancara, karena pada akhirnya yang kita lakukan adalah mengimpress pewawancara terhadap profil kita. Oke, kemudian pada saat wawancara berlangsung, apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan? Yang pertama, teman-teman harus tenang, karena kalau teman-teman panik, itu udah pasti buyar tuh. Pasti apapun yang ditanyakan sama penguji bisa aja teman-teman menjawabnya nggak nyambung. Kemudian yang kedua, yang pasti kita harus awas dan serius. Kemudian yang ketiga, ramah, sopan, dan usahakan teman-teman tersenyum. Jadi tapi tidak terus-terusan tersenyum. Jadi tetap terlihat serius. Kemudian jawab sebaik-baiknya. Misalnya teman-teman perlu mengingat sesuatu, boleh teman-teman take jeda sedikit untuk mengingat. Kalau bisa jawablah sebaik-baiknya. Jadi nggak usah terburu-buru untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini yang udah sempat disebutkan tadi, pahami pertanyaan penguji sebelum menjawab. Jadi banyak sekali case, yang ujian itu menjawab, jadi pada saat pengujinya bertanya, jadi dia buru-buru pengen menjawab, padahal dia belum benar-benar mengerti. Jadi pastikan teman-teman paham apa yang ditanyakan oleh penguji dan pastikan teman-teman tuh mengerti sebenarnya penguji itu maunya teman-teman menjawabnya seperti apa sih. Nah, itu pastikan teman-teman paham dulu. Kalau memang tidak paham, boleh kok bertanya sama penguji. Jadi boleh kok teman-teman bilang, "Mohon maaf Ibu, apakah boleh diulang pertanyaannya karena saya belum mengerti." Itu boleh, sangat diperbolehkan, gitu. Nah, jadi meskipun kita diwawancarai, kita yang dapat mengarahkan penguji, apa sih yang mau kita tunjukkan, poin-poin dari kita, nilai plus dari kita apa sih yang mau kita tunjukkan, itu bisa kok, kita tunjukkan pada saat kita wawancara. Oke. Nah, ini yang, mengenai wawancara. Jadi pada dasarnya dari 3 penguji yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dari psikolog, dari, LPDP, kemudian dari profesional atau dokter biasanya. Itu mereka kan bertanya mengenai hal-hal ini aja sebenarnya. Yang pertama, perkenalan singkat, "Kamu dari mana? Mau ngambil spesialis apa? Kemudian baliknya kemana?" Terus, eee wawancara akademik tuh biasanya berupa, apa yang sudah kamu lakukan, apa prestasimu selama akademik gitu. Kemudian secara profil, profil tuh kayak, eee, apa sih background-background kita sebelumnya. Kemudian wawancara kontribusi, kontribusi itu nanti setelah lulus mau apa yang mau Anda lakukan. Nah, selain dia bertanya, setelah lulus apa rencana kontribusi kita, biasanya ini akan di-relate-kan dengan bagaimana sih riwayat kontribusi kita? Itu apa sih tujuannya? Tujuannya adalah memastikan, kalau misalnya kita ngomongin masa depan nih, saya mau melakukan kontribusi A, B, C, D, tapi di riwayat kita nggak punya riwayat kontribusi apa-apa. Jadi kan itu lebih meragukan dibandingkan jika ada yang misalnya saya bilang, "Saya nanti pada saat lulus saya mau membangun, sebuah organisasi," misalnya gitu. Tapi sebenarnya saya sebelumnya nggak pernah ada riwayat organisasi. Terus gimana nanti saya akan mengatur, rencana kontribusi saya berikutnya gitu. Itu akan kurang meyakinkan dibandingkan misalnya saya bilang, "Saya nanti akan, membangun sebuah organisasi setelah saya lulus," gitu.
Dan pada saat dilihat di riwayat organisasi saya, ternyata saya sering jadi pemimpin, ikut organisasi. Nah, itu jadi, riwayat-riwayat kontribusi sebelumnya itu sangat, berpengaruh juga sebenarnya. Oke. Nah, pada saat wawancara, eee, Anda akan diberikan waktu untuk memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalan diri itu tidak perlu panjang, karena nanti akan ada sesi sendiri di mana penguji akan bertanya kepada Anda. Cukup dengan memperkenalkan diri Anda secara singkat. Jadi, yang pertama pasti sapa dulu, "Selamat pagi Bapak, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya." Kemudian Anda boleh memperkenalkan diri, "Nama saya siapa? Saya merupakan dokter lulusan dari mana? Terus Anda menyelesaikan pendidikan di mana? Internship?" Kemudian misalnya pernah ada riwayat asisten penelitian atau pernah ada riwayat apa namanya, magang, itu boleh disebutkan. Kemudian sekarang bekerja di mana, tertarik untuk melanjutkan pendidikan di mana, gitu. Kemudian setelah Anda memperkenalkan diri, jangan lupa kembalikan lagi ke pengujinya. "Terima kasih, saya akan kembalikan ke Bapak siapa tadi yang, eee, meminta Anda untuk memperkenalkan diri." Nah, untuk wawancara akademik itu sendiri, ini adalah pertanyaan yang cukup sering ditanyakan. Jadi biasanya Anda akan ditanya mengapa Anda memilih studi dalam PPDS, gitu. Jadi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sebelum Anda mengikuti wawancara, Anda harus tahu dulu tujuan Anda tuh apa sih, gitu. Jadi misalnya mau ngambil dokter, spesialis jantung, gitu, pendidikan dokter spesialis jantung. Kenapa? Kenapa mau ambil dokter spesialis jantung? Paling mudah sih biasanya, eee kalau saya biasanya, yang pertama pasti minat, karena pada dasarnya kalau kita memilih spesialis itu pasti minat dulu. Kenapa Anda berminat? Jadi misalnya alasan pertama karena saya berminat, terhadap ilmu penyakit jantung. Karena saya sering mendapatkan pasien-pasien dengan penyakit jantung dan itu membuat saya sering, menjadi lebih tertarik untuk belajar mengenai ilmu penyakit jantung itu sendiri. Itu misalnya yang pertama. Kemudian yang kedua, karena di tempat saya tidak ada dokter jantung, misal ya. Jadi saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan mengambil pendidikan dokter spesialis jantung. Boleh dong seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mengapa Anda ingin melanjutkan di universitas? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan ini perlu riset. Risetnya apa? Karena jawabnya, kalau bisa hubungkan dengan hal-hal yang terkait dengan akademik. Jadi misalnya karena di rumah sakit tersebut memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan, kampus yang lain, misalnya seperti itu. Atau universitas tersebut memiliki akreditasi A pada prodi pendidikan jantung dan di dalam, pusat pendidikan tersebut, ada beberapa center yang tidak dimiliki oleh rumah sakit lainnya, misalnya seperti itu. Jadi Anda harus riset dulu, apa aja sih keunggulan-keunggulan dari universitas atau, center pendidikan yang Anda tuju. Kemudian, kesulitan apa yang akan dialami saat studi. Nah, kalau ini sifatnya biasanya lebih personal, boleh melihat ke diri Anda sendiri. Apa kira-kira yang, akan dialami saat studi yang masih ada solusinya. Jadi usahakan Anda sudah menyiapkan solusi dalam menghadapi kesulitan yang mungkin akan Anda hadapi saat Anda menjalankan studi. Kemudian persiapan apa yang sudah dilakukan, gitu. Pasti penguji pengen tahu, apa sih persiapan-persiapan yang sudah Anda lakukan. Nah, kalau saya, eee, persiapan akan dibagi menjadi 3. Yang pertama persiapan secara akademik, kemudian yang kedua secara administratif, sama yang ketiga secara mental. Gitu. Karena pada dasarnya untuk, melanjutkan pendidikan dokter spesialis kita nggak cukup cuman akademik aja. Kita butuh data administratif, kita butuh, secara mental juga, gitu. Apa aja sih persiapan, akademis yang sudah Anda lakukan? Nah, Anda boleh sebutkan misalnya, "Saya sudah ikut seminar apa, workshop apa, saya sudah belajar dari beberapa buku, latihan soal." Itu boleh kok Anda sebutkan. Kemudian persiapan, administratif, apa aja yang sudah Anda siapkan, itu boleh dijabarkan sesuai dengan apa yang sudah Anda lakukan tentunya.
Oke, kemudian untuk wawancara profiling. Pertanyaannya biasanya, ini pertanyaan yang, cukup sering ditanyakan oleh penguji. Yang pertama, apa sih kelebihan yang Anda miliki? Gitu. Misalnya saya memiliki daya juang yang tinggi. Loh, daya juang tinggi itu yang seperti apa? Sebenarnya Anda harus punya contoh dan Anda harus siap untuk menjelaskan jika ditanya lagi oleh pengujinya. Seperti apa contohnya? Apakah itu malah jadi merugikan? Apakah itu menjadi keuntungan untuk Anda? Gitu. Kemudian, apa kekurangan yang Anda miliki? Kemudian, gimana cara Anda mengatasi kelemahan? Misalnya Anda mau menjawab, "Oh ya, saya pelupa." Jadi Anda harus sudah siap dengan, eee, konsekuensinya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang Anda lakukan mengatasi kelemahan Anda? Karena pada dasarnya setiap orang pasti punya kelebihan, punya kekurangan, gitu. Jadi sangat baik jika seseorang itu mampu, mampu mengetahui apa aja kekurangannya dan mampu menyediakan solusi untuk menghadapi kekurangan tersebut. Misalnya Anda adalah seorang pelupa, jadi untuk, memeriksa 3 pasien saya harus mencatat nama pasien dan keluhan pasien tersebut supaya tidak tertukar. Nah, itu kan sebuah solusi sebenarnya. Nah, kemudian apa pengalaman yang paling berharga yang pernah Anda miliki? Jadi, ini adalah salah satu hal untuk, yang menilai, pada dasarnya kan setiap kita akan memiliki pengalaman. Ini untuk melihat kita bisa nggak sih melewati sesuatu, kemudian kita mengambil pelajaran dari hal tersebut, gitu. Kalau ini balik lagi ke diri sendiri, kira-kira pengalaman apa sih yang berharga yang pernah Anda miliki? Nah, banyak sekali teman-teman dari pengalaman berharga itu mereka, terkait dengan, apa namanya, selama bekerja atau misalnya selama pendidikan itu boleh. Jadi nggak harus yang dalam waktu dekat gitu, nggak. Kemudian apa pengalaman dan kesulitan yang dialami saat bekerja, kemudian, gimana sih cara mengatasinya? Nah, pengalaman dan kesulitan yang dialami saat bekerja ini banyak banget teman-teman dokter yang mengangkat kasus misalnya, iya saya dulu pernah bekerja kemudian yang terkait dengan ethical dilemma. Nah, saya kurang setuju mengangkat, kesulitan saat bekerja itu yang terkait dengan ethical dilemma. Kenapa? Karena itu akan dialami oleh oleh semua orang dan itu tidak worth it untuk kamu angkat pada saat wawancara. Jadi misalnya, iya, kesulitan saya adalah karena saya pernah punya pasien, pada saat itu pasien saya demam dan tidak ada indikasi rawat, tapi pasien saya minta dirawat. Itu kan sebuah ethical dilemma dan itu sebenarnya tidak kurang baik untuk diangkat menjadi, pengalaman karena apa semua orang mendapatkan itu, semua orang pernah, merasakan hal tersebut. Terus itu, apa ya, hikmah apa yang bisa diangkat dari situ? Tidak terlalu banyak. Nah, lebih baik mungkin teman-teman kalau mau mengangkat kesulitan apa yang pernah dialami saat bekerja. Misalnya, saya pernah mengalami, sebuah konflik miskomunikasi. Boleh aja, tapi yang dicari tahu adalah apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, solusi apa? Apakah Anda seorang yang solutif atau Anda seorang yang menyalahkan orang lain? Itu akan terlihat dari cara Anda merepresentasi diri Anda. Nah, kemudian, eee, apa motivasi terbesar dalam hidup Anda? Ini juga cukup penting, karena pada akhirnya nanti penguji ini mau tahu sebesar apa sih. Jadi nanti kalau misalnya, motivasi Anda apa? Saya motivasi, orang tua saya ingin membahagiakan orang tua saya, nggak ada masalah, karena setiap orang berbeda-beda motivasinya. Oke, kemudian wawancara kontribusi, menurut saya di antara semuanya itu yang paling mudah adalah wawancara kontribusi. Eee, karena ini adalah hal yang paling objektif ya, karena kontribusi apa sih yang akan Anda lakukan, Anda bisa melakukan riset dulu, riset paling mudah kalau saya selalu mengajarkan adalah mencari problem yang ada di tempat Anda bekerja saat ini, atau di tempat tujuan Anda kembali nanti setelah lulus menjadi dokter spesialis, terus dari problem-problem tersebut, carilah di mana solusinya adalah Anda harus bersekolah. Jadi misalnya, di tempat saya bekerja tidak ada dokter jantung, atau di tempat saya bekerja sudah ada dokter jantung 4, tapi tidak ada dokter jantung yang mau mengambil
intervensi misalnya. Sehingga banyak pasien-pasien ACS yang tidak dilakukan intervensi dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain gitu. Misal, itu kan berarti solusinya ya Anda harus sekolah gitu. Atau misalnya di tempat saya mau ngambil neurologi. Di tempat saya tidak ada dokter neurologi, padahal di tempat saya mau buka cath lab dan mau mengaktifkan eh, layanan stroke. Jadi salah satu solusinya adalah Anda harus sekolah gitu. Jadi bayangkan LPDP ini akan memberikan biaya, menanggung biaya Anda selama sekolah, tapi kontribusi apa yang akan didapat? Pasti LPDP akan mengharapkan kontribusi yang bisa Anda berikan ke negara kita. Oke, selanjutnya adalah kontribusi apa yang sudah diberikan di bidang ilmu yang diambil. Nah, ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau ada orang yang menjelaskan dia mau melakukan kontribusi A, tapi dia nggak pernah ada riwayat melakukan kontribusi apa-apa, itu akan kurang terpercaya dibandingkan orang yang sudah memiliki riwayat kontribusi sebelumnya, gitu. Jadi, eh, kontribusi itu juga nggak harus sesuatu yang besar, nggak harus sesuatu yang eh, apa ya, yang wow banget gitu, nggak. Hal-hal kecil, misalnya pada saat saya internship, saya sering melakukan bakti sosial gitu, itu juga bisa kok kita angkat sebagai kontribusi. Jadi kadang beberapa dari eh, teman-teman itu mikirnya udah kejauhan. Saya nggak punya kontribusi, saya nggak punya kontribusi yang besar. Padahal setelah digali lagi, ternyata banyak hal-hal kecil yang bisa kita angkat sebagai sesuatu yang merupakan kontribusi Anda. Gitu. Kemudian kontribusi apa saja yang akan diberikan setelah Anda lulus. Ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kurang lebih sebenarnya sama. Nah, di mana sebelumnya Anda bekerja, terus nanti setelah lulus gimana? Mau kerja lagi atau mau kerja di mana selanjutnya? Jadi, misalnya Anda sekarang kerjanya di rumah sakit A, terus setelah lulus balik lagi ke rumah sakit A, itu akan lebih mudah terpercaya dibandingkan yang kerjanya di rumah sakit A, terus nanti mau balik ke rumah sakit B. Tapi ada nggak di LPDP yang kayak gitu? Ada, pasti ada. Nah, bagaimana cara dia mempresentasikan dan meyakinkan penguji kalau dia benar akan kembali ke daerah tersebut? Gitu. Kemudian, kemana Anda akan kembali setelah lulus? Kalau tidak sesuai dengan yang di esai, mungkin saya harus bertanya lagi, tidak sesuainya itu sejauh apa? Perbedaannya tuh sejauh apa? Kalau emang cuman penambahan aja, terus eh apa ya, nggak bener-bener yang jauh banget, itu sih nggak ada masalah sebenarnya. Nanti kan pada akhirnya tergantung bagaimana cara kita mempresentasikan ke penguji tersebut tentang apa yang ada di esai kita. Kalau misalnya dokter sudah punya publish paper, itu tentunya akan menambah nilai plus karena eh pasti sih. Maksudnya hampir sebagian besar teman-teman tuh pasti akan ditanyain. Misalnya dokter berminat di neurologi, tapi kok nggak ada riwayat publish papernya gitu, nggak ada riwayat publikasi gitu. Itu pasti beberapa penguji akan menanyakan. Jadi tergantung pengujinya balik lagi. Kemudian kalau belum publish paper, mungkin ada data yang lain kayak misalnya kayak poster-poster gitu. Jadi bisa menunjukkan dengan minat yang lain. Jadi dengan contoh minat yang lain, misalnya pernah ikut lomba atau pernah ikut yang lain gitu yang menunjukkan kalau dokter memang berminat di bidang tersebut gitu. Tapi kalau memang ada, itu akan lebih baik lagi. Boleh kok, nggak ada masalah. Saya juga esai itu saya nggak nulis bener-bener lengkap kok. Cuman pas wawancara disitulah tempat kita akan menjelaskan mengenai diri kita. Kalau misalnya kita tulis semua di esai terus yang kita presentasiin ke pengujinya sama kan membosankan juga ya pada akhirnya. Nggak ada masalah sih kalau misalnya beda. Oke, kalau itu sih sebenarnya balik lagi ke profil dari rumah sakit tempat dokter balik yang pertama. Karena pada saat, maksudnya itu kan tergantung dokter gimana mempresentasikan diri dokter kan ya. Waktu saya ujian juga itu dokter jantung di tempat saya udah ada 4 dan tempat saya balik tuh juga udah banyak dokter jantungnya. Itu tergantung profil dari rumah sakitnya, Dok. Alasan rumah sakit masih mau menyekolahkan dokter kan pasti ada ya. Apakah misalnya satu itu kurang sementara pasiennya banyak, kan dokter bisa menjelaskan
gitu. Atau misalnya dokter mau bilang, oh ya di tempat saya mau naik tingkat jadi pusat rujukan jantung, jadi butuh tambahan dokter lagi. Itu kan bisa. Jadi itu balik lagi bagaimana dokter mempresentasikan dan alasan apa sih sebenarnya yang menyebabkan akhirnya dokter diperbolehkan untuk melanjutkan sekolah. Jadi kan bisa aja ya kalau misalnya dokter bilang, oh ya bedah saraf di tempat saya cuman satu, sementara pasiennya sehari itu ada 200, kan bisa aja dok. Tergantung balik lagi ke profil dari rumah sakit dokter itu sendiri. Sejauh ini ya preferensinya pasti akan lebih bagus rekomendasi dari RSUD. Karena kalau misalnya swasta itu kan balik lagi LPDP kan dari pemerintahan gitu. Biasanya sih akan lebih bagus kalau baliknya ke RSUD sih. Gitu. Cuman ada beberapa temen yang dari swasta tuh pada akhirnya nanti dia pas wawancara, misalnya nih teman saya ada yang waktu tuh baliknya ke RSPON ya kalau nggak salah. Jadi dia tuh bilangnya dia bersedia, bukan respon, pokoknya swasta di daerah Jakarta gitu. Jadi pada akhirnya dia jadinya bilangnya bersedia ditempatkan di mana aja sesuai dengan kebutuhan jadinya pada akhirnya. Tapi kalau misalnya RSUD kan dia lebih mengikat kita untuk kembali ke tempat itu. Enggak sih, kalau LPDP kan dia lembaganya lebih sendiri ya, maksudnya nggak ada hubungannya. Banyak juga yang udah ASN tapi ternyata tidak sesuai sama yang dicari sama LPDP terus nggak lolos. Ada juga, banyak juga yang non ASN tapi masuk. Jadi pada akhirnya tergantung gimana profil Anda, gimana memastikan Anda benar-benar akan kembali ke daerah itu, biasanya kan gitu. Apa sih yang mengikat kan? Yang mengikat kita nggak cuma ASN, bisa aja tanda tangan di atas materai, depan notaris itu kan bisa. Kalau saya sih waktu itu nggak ya, biasanya tesis itu pertanyaan untuk yang S2 biasanya mereka akan ditanyakan rencana tesis, tapi saya siapin sih sebelum ujian, saya tetap siapin waktu itu rencana tesisnya apa. Tapi rata-rata kalau dokter spesialis, kalau saya tanyain ke temen-temen yang lain sih banyak yang nggak ditanyain, cuman ya balik lagi sebaiknya tetap disiapkan mau itu ditanyain atau enggak nantinya. Jadi pada dasarnya em, LPDP ini kan pengujinya ada 3. Terus poin-poin buat naikin nilai wawancara itu kan nggak cuma satu, nggak cuma direkom kembali kita. Jadi memang sih pasti akan berpengaruh ya. Nanti kan pasti akan ditanyain gimana sih apakah kita benar-benar akan kembali ke RSUD tersebut. Itu pasti akan ditanyain sih biasanya. Nah, kalau bisa yang pertama pastiin dokter tuh punya bukti yang mendukung bahwa dokter akan memang benar kembali ke RSUD tersebut. Dan kalaupun di situ penuh, dokter bersedia ditempatkan di rumah sakit dimanapun yang membutuhkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, poin yang kita bisa menjadi nilai jual kita tuh bukan cuma direkom balik. Bisa di rencana kontribusi, bisa di riwayat kontribusi, terus kemudian eh, dari profil kita yang lain, apakah misalnya, oh ya saya sering juara di lomba akademik gitu, saya sering juara poster, atau saya punya banyak paper yang saya publish di jurnal-jurnal ternama gitu. Itu kan banyak banyak nilai jual yang sebenarnya bisa kita perbaiki. Jadi jangan fokus hanya di satu hal, semuanya juga bisa kita perbaiki untuk menambah nilai pada saat wawancara. Oke, boleh kok, nggak apa-apa. Kan yang kita ceritain tuh nggak harus pada saat kuliah atau kerja ya, pada saat organisasi dan dampak apa. Jadi yang cukup penting tuh adalah dampak apa sih sebenarnya yang kita lakukan pada saat organisasi gitu. Misalnya dulu saya waktu SMA kita membuat organisasi memberikan edukasi untuk anak-anak SD untuk cuci tangan. Itu kan berdampak ya. Sementara kan salah satu yang dicari LPDP tuh mereka pengen seseorang yang berdampak dan memiliki jiwa kepemimpinan gitu. Jadi dampak apa yang didapatkan dari organisasi tersebut itu juga cukup penting. Jadi nggak harus fokus, oh ya saya mau nyari pada saat kuliah atau kerja. Nah, kadang bahkan pada saat kita koas pun, koas itu kan biasanya kan kadang ada kayak pelayanan masyarakat atau misalnya kegiatan-kegiatan bakti sosial itu boleh juga kok dimasukin ke data apa riwayat kontribusi kita. Jadi misalnya pada saat
koas. Misalnya saya pernah mengikuti pengabdian masyarakat. Waktu itu kami mengajarkan, bekerja atau kami melakukan sosialisasi mengenai hipertensi, mengenai cara cuci tangan yang baik, mengajarkan orang-orang. Kemudian, dari hal tersebut apa dampaknya? Oh, ternyata dari pretest dan posttestnya masyarakat jadi lebih paham, apa sih hipertensi? Oh, ternyata hipertensi itu harus, berobat terus ya, harus minum obat gitu. Kalau nggak minum obat nanti jantungnya rusak, misalnya kayak gitu. Jadi itu hal-hal kecil yang kadang terlewatkan, kita nggak ngeh ternyata itu adalah sesuatu yang bisa kita masukin ke dalam, riwayat kontribusi kita. Bisa aja, apapun pertanyaan itu bisa ditanyakan di, wawancara. Jadi itu tergantung si pengujinya. Jadi bahkan dulu tuh ada yang pernah bahkan ditanyakan mengenai, BGSI yang genome sequencing yang, programnya Kemenkes itu pernah juga ditanyain. Jadi, banyak-banyaklah membaca itu juga cukup baik. Cuman gini, kadang kalau kita terlalu fokus sama, membaca apa ya, tentang kebijakan pemerintah, kebijakan Kementerian Kesehatan, kadang kita lupa untuk mempersiapkan hal yang lain. Kalau saya sih, saya prefer untuk mempersiapkan diri saya aja sebaik-baiknya tentang kontribusi saya, gitu. Nanti kalau misalnya ditanyakan tentang kebijakan Kementerian Kesehatan, boleh kok teman-teman misalnya jawab secara netral aja. "Oh ya, menurut saya kebijakan ini baik. Namun misalnya ada pandangan yang lain tuh boleh, tapi sebaiknya tidak terlalu menyudutkan, di sisi, pemerintah itu." Kalau menurut saya sih gitu ya. Mungkin lebih ke bijak dalam berpendapat aja sih. Nanti pada akhirnya kan yang kita angkat masalah kesehatan juga kan untuk menyebutkan kontribusi. Nah, kalau untuk masalah kesehatan ini wajib riset. Jadi misalnya di daerah Mhm. saya, waktu itu saya angkat mengenai penyakit katup jantung gitu. Jadi itu, saya riset karena bekerja, jadi, sehari-hari itu sering banget ketemu pasien katup jantung yang pada akhirnya jelek gitu, karena nggak dioperasi, karena nunggu antrian gitu. Nah, hal itu yang saya angkat pada saat itu. Saya angkat mengenai katup jantung. Nah, pada akhirnya kita kan juga akan mengangkat masalah kesehatan, karena kita nanti akan berkontribusi sebagai dokter spesialis pada saat kita balik lagi ke daerah tersebut. Nah, kalau itu wajib dokter-dokter melakukan riset di daerah daerah tempat dokter akan kembali nanti, apa aja problem-problemnya. Misalnya di daerah tersebut banyak pasien TB yang tidak terobati, yang akhirnya jatuh ke dalam kondisi, entah itu pneumotoraks, spontan pneumotoraks, kemudian TB yang, apa namanya, yang putus obat, itu kan banyak tuh sebenarnya masalah-masalah di Indonesia ini yang bisa kita angkat jadi kasus. Nah, dari kita angkat dari masalah itu, kalau saya kumpulkan dulu nih list. Oke, satu masalah tentang TB yang tidak terobati, 2 tentang, eee apa namanya, TB putus obat. Apa itu sebenarnya akar dari masalahnya? Ketidaktahuan masyarakat, gitu kan. Ketidaktahuan masyarakat. Nah, itu boleh nanti teman-teman balikin menjadi apa ya, rencana kontribusi. Jadi nanti setelah saya lulus menjadi dokter spesialis, saya akan balik lagi ke daerah saya, kemudian saya akan melakukan edukasi secara berkala terhadap masyarakat. Atau misalnya saya akan membangun komunitas rumah TB, misal ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengkoordinir, eee, masyarakat-masyarakat yang nggak paham tentang TB. Jadi nanti ngumpulin apa namanya, ibu-ibu yang rajin untuk melakukan edukasi, gitu, membuat komunitas. Jadi dari masalah itu, kita temukan dulu akarnya apa, baru kita susun strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Baru nanti itu dibuat menjadi rencana kontribusi. Nah, rencana kontribusi itu kan kita biasanya akan diajarkan, eee rencana kontribusi terdiri menjadi 3 bagian, rencana kontribusi jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjang, gitu. Nah, jangka pendeknya apa yang bisa Anda kerjakan setelah Anda lulus jadi spesialis, segera bisa Anda kerjakan yang paling gampang ya edukasi, mengedukasi masyarakat, mengedukasi dokter-dokter umum yang bekerja. Itu penting loh. Jadi, dokter umum yang bekerja di rumah sakit kalau mereka tidak mampu mendiagnosis dengan tepat dan memberikan tata laksana yang cepat, itu juga hasilnya outcome-nya juga bisa jadi jelek.
gitu. Itu yang pertama. Terus apa lagi mau Anda kerjakan gitu. Itu kan berawal dari masalah kesehatan yang dihadapi. Kemudian untuk jangka menengah dan jangka panjang itu pun juga akan berasal dari masalah kesehatan yang dihadapi oleh rumah sakit tempat Anda gitu. Jadi misalnya jangka menengahnya, di tempat saya tuh nggak ada dokter spesialis jantung yang mengambil intervensi. Jadi pasien STEMI, STEMI semuanya dirujuk. Misal, jadi ya udah menengahnya saya mau lanjut sekolah, saya mau ngambil intervensi. Jangka panjangnya saya akan balik lagi membangun pusat jantung, apa namanya, supaya pasien ACS bisa terlaksana dengan baik gitu. Misal contohnya seperti itu. Jadi pada akhirnya masalah kesehatan terutama di daerah Anda sendiri itu yang paling penting untuk dipelajari. Oke, nggak sih. Pada dasarnya mereka nggak akan nanya bukti atau foto-foto gitu sih nggak sebenarnya. Tapi ingat salah satu penguji kita adalah psikolog yang sudah me, apa ya menguji, mungkin dia udah nguji lebih dari 100 orang selama ini yang LPDP. Jadi mungkin dari orang itu muncul di depan kamera pun dia udah bisa ngira-ngira nih orang kayaknya bakal gimana. Nah, kalau menurut saya gitu. Jadi eh, nggak apa-apa kita menjelaskan, tapi tetap adalah hal yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya gitu. Jadi nggak akan ditanyain tentang itu, tapi tetap pastikan yang Anda ceritakan itu adalah hal yang sudah pernah dilakukan gitu. Dulu sih saya udah sempat membuat persiapan jawaban kalau saya ditanyain pertanyaan ini. Cuman pada akhirnya nggak ditanyain sih. Waktu itu saya jelasinnya adalah karena university base itu dia sudah lebih established daripada hospital base. Terutama untuk kurikulum kan saat ini kan masih angkatan pertama untuk yang hospital base. Jadi kenapa saya memilih university base ya karena itu, karena lebih established dan saya sudah melihat eh, beberapa senior saya udah masuk duluan di universitas tersebut gitu. Waktu itu saya buat jawabannya simpel aja karena bingung juga kan mau jawab apa yang tidak menyinggung pemerintah dan tidak menyinggung universitas. Jadi kita berada di tengah-tengah gitu. Tapi pada akhirnya waktu itu nggak ditanyain gitu. Biasanya sepertinya tergantung ya, tergantung nanti dari si pengujinya tersebut ya. Ada yang mungkin nanti dia akan lebih ramah, tapi biasanya dia akan memberikan waktu untuk kita memberikan closing statement. Tidak berupa dia harus bilang, ya silakan menjelaskan closing statement gitu nggak. Bisa aja nanti dia ada berupa, ya ada yang mau disampaikan nggak gitu. Anggap aja itu langsung jadi closing statement, sebutkan closing statement gitu. Terus tambahan sedikit lagi, kalau misalnya menyebutkan closing statement, mungkin ada baiknya kalau ditambahkan, saya berharap saya berharap saya diberikan tanggung jawab saya diberikan kesempatan untuk mengemban tanggung jawab sebagai awardee LPDP. Boleh itu ditambahkan sedikit di closing statement teman-teman. Kita coba dari Dokter Andi perkenalkan diri dulu. Tadi kan Baik. udah sempat diajarin tuh sedikit tentang perkenalan diri. Sama Ya. nanti saya coba tanyakan 3 pertanyaan tentang kontribusi. Coba Terus Dokter Andi latihan ah, perkenalan diri dulu. baik. Saya mulai ya, Dok. Oke. Baik. Selamat malam, Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti seleksi substansi pada persiapan pada LPDP di periode 2 ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Andi Ahmad Jayadi Laksana Putra. Saya biasa dipanggil Andi. Saat ini saya bertugas di Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Mamberamo Tengah, di puskesmas sangat terpencil yaitu Puskesmas Yabendili. Saya lulus dari Universitas Cendrawasih, Fakultas Kedokteran tahun 2018. Saat ini juga saya berencana akan mengambil spesialis radiologi di Universitas Hasanuddin. Demikian perkenalan saya. Oke. Sebentar. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Sangat jelas, Dok. Oh jelas ya. Oke. Ya, eh oke, terima kasih Dokter Andi. Dokter Andi rencananya akan kembali ke daerah mana, Dok? baik, terima kasih.
Jadi rencana saya akan kembali adalah kembali ke daerah asal saya, di mana tempat saya mendapat rekomendasi yaitu di puskesmas, di rumah sakit Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, begitu. Di tempat dokter ada dokter radiologi, Dok? Baik, di tempat saya saat ini belum ada sama sekali dokter radiologi. Di seluruh apa, Provinsi Papua Pegunungan yang terdiri dari 8 kabupaten itu, dokter spesialis radiologi hanya terdapat satu yang saat ini bekerja di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan di Kota Jayawijaya. Sedangkan 7 kabupaten lainnya belum ada, termasuk kabupaten saya belum ada sama sekali dokter spesialis radiologi. Begitu, Dok. Oke, kenapa dokter rencana mau ngambil radiologi, Dok? Baik, terima kasih. Alasan pertama saya sesuai minat saya dan keinginan saya mulai tertarik dengan ilmu radiologi itu muncul pada saat ketika saya waktu menjalani masa koas, di mana saya terpapar dengan ilmu radiologi sendiri dan saya melihat bahwa ilmu ilmu radiologi itu unik, sangat unik karena melihat langsung organ di dalam tubuh manusia yang terjadi terjadi kelainan yang tidak mungkin bisa dilihat oleh mata kita secara telanjang, tetapi dengan bantuan teknologi dan radiologi ini dapat membantu. Berikutnya adalah sesuai kebutuhan daerah yang tempat saya bekerja, di mana secara menurut WHO sendiri, spesialis radiologi itu dibutuhkan 1 berbanding 1.000 penduduk. Ya, dan ini pada kenyataannya di tempat daerah saya itu dokter spesialis radiologi itu belum ada, hanya ada 1 spesialis radiologi. Dan terakhir ketika saya mengikuti pertemuan ilmiah tahunan yang saya ikuti bulan Agustus kemarin di Makassar, saya mendapatkan data bahwa fakta yang terjadi spesialis radiologi saat ini berjumlah di Indonesia itu masih sedikit, yaitu totalnya 232.136 yang tersebar di 36 provinsi. Namun pada kenyataan hal inilah yang menjadikan dokter spesialis radiologi itu sangat penyebarannya tidak merata. Kemudian juga di samping itu, saya sebagai dokter, saya pernah mengikuti program 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 Kementerian Kesehatan, yaitu calon pendidikan dokter spesialis untuk daerah 3T, untuk daerah tertinggal Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Tengah. Nah, puji Tuhan saya tembus untuk mengikuti sesuai dengan saya punya minat keinginan, yaitu menjadi dokter spesialis radiologi. Saya mencoba mendaftar untuk mengikuti peminatan radiologi, dan akhirnya saya diterima untuk mengikuti magang selama 1 bulan di Universitas Hasanuddin dan mendapatkan supervisi langsung dari profesor. Profesor yang ini adalah salah satu profesor yang nanti akan membimbing saya jika saya nanti akan diterima, yaitu Profesor Dr. Bahtiar Murtalbi itu, Dok. Demikian. Oke, oke. Nanti setelah Anda lulus, Ya. apa rencana kontribusi yang akan Anda lakukan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Jadi setelah saya lulus nanti, saya akan tentunya dalam jangka waktu pendek dari 0 sampai 5 tahun itu, saya akan kembali ke daerah asal saya dan langsung saya melakukan kolaborasi antar dokter spesialis yang ada di rumah sakit tempat kembali saya bekerja, di mana kami akan menentukan alat radio diagnostik apa yang sangat penting untuk kami gunakan dan digunakan paling utama supaya bisa dapat melakukan pelayanan secara maksimal. Selain itu juga, saya juga akan berkolaborasi antara pihak dinas kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya agar bisa memperkenalkan ilmu spesialis radiologi ini kepada masyarakat agar tidak perlu lagi pelayanan ini harus dirujuk keluar, tetapi cukup bisa diatasi dan diobati di Kabupaten Mamberamo Tengah. Selain itu, saya juga akan membagikan ilmu yang saya dapatkan kepada dokter-dokter umum yang tersebar di 7 puskesmas wilayah kerja, di mana dokter umum ini akan saya latih bagaimana penggunaan alat ultrasound atau USG
yang baik untuk mendapatkan diagnosis sebelum mereka melakukan rujuk di rumah sakit saya bekerja. Selain itu juga saya berencana akan membantu meningkatkan status akreditasi rumah sakit saya. Awalnya saat ini rumah sakit saya itu dengan statusnya akreditasi masih berstatus madya, dengan harapannya ketika saya kembali di rumah sakit statusnya berubah bisa menjadi lebih tingkat. Itu jangka pendek. Jangka menengahnya saya berencana akan menjadi pengajar untuk mengajarkan putra-putri asli Papua pada prodi Politeknik Kesehatan Radiologi yang ada di tempat ibu kota provinsi. Dan jangka panjangnya tentu saya akan berencana ingin menjadi radiologi intervensi, di mana radiologi intervensi ini sangat berkaitan erat dengan penyakit-penyakit jantung yang saat ini seperti halnya yang sering terjadi di kabupaten saya, kasus jantung sangat banyak. Saya rasa begitu, Ibu, jangka kontribusi yang saya akan lakukan. Oke, terima kasih Dokter Andi. Mungkin ada yang mau Dokter Andi sampaikan. Ini boleh Dokter anggap sebagai closing statement ya, Dok. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya, Dr. Andi, mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan, mengucapkan terima kasih sudah menerima aspirasi yang saya berikan. Kita tahu saat ini Indonesia sedang dihadapi permasalahan yang sangat serius, terutama di bidang kesehatan, seperti kekurangan dokter spesialis dan pemerataan dokter spesialis di Indonesia, terutama di daerah sangat terpencil, belum merata. Permasalahan ini sangat serius, harus segera diselesaikan, karena jika tidak diselesaikan, itu nanti akan berakibat gagalnya visi Indonesia mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk itu, saya ingin menawarkan diri sebagai solusi atas permasalahan ini. Akhir kata, apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih Dokter Andi. Baik. Eh, Oke, kita bahas secara keseluruhan ya. Baik. Pada dasarnya udah oke. Ya. Mungkin yang pertama masukan dari saya. Oh ya, yang pertama saya mau apresiasi dokter baliknya ke Papua. Dokter orang Papua atau bukan ya? Jadi, baik, terima kasih, Dok. Jadi begini, Dok. Saya lahir saya di Jakarta. Tapi ketika saya SD, Hmm? SMP, SMA, saya sudah pindah di Papua karena ikut orang tua. Kemudian saya kuliahnya juga di Papua juga, Dok, di Universitas Cendrawasih, Dok. Begitu, Dok. Oke, keren, Terus keren. iya, jadi saya kerja, kemudian tapi saya internshipnya 1 tahun itu saya memilih dapat penempatannya di Kupang, Dok, di NTT, karena saya tidak dapat lokus lagi di wilayah Papua. Akhirnya saya bekerjanya di di NTT di Kupang, Dok. Kemudian setelah itu saya selesai internship, saya kembali bertugas di tempat saya. Ya, tapi tempat saya ini kalau dokter pernah dengar Kabupaten Timika, Freeport mungkin Oh, masih, ya. Tapi saat itu saya yang bekerja 2 tahun. Setelah itu saya mendaftar ke daerah yang sangat terpencil lagi, itu di Kabupaten Mamberamo Tengah yang saat ini saya bekerja. Begitu, Dok. oke. Yang pertama saya mau apresiasi adalah eh, tempat kembalinya bagus. Terus Bagus. penekanan dokter menyampaikan bahwa dokter kembali ke daerah 3T itu udah sangat bagus karena menurut saya ini sesuai dengan visi misi Kemenkes yaitu pemerataan dokter spesialis. Yang Terima kasih, pertama, Dok. mungkin masukan dari saya adalah yang pertama jangan lupa nafas dulu. Iya, Dok. Terus jangan lupa senyum, nggak Baik, usah Dok. terlalu banyak senyum, tapi yang penting maksudnya kadang tuh pada saat kita senyum tuh tanpa kita sadari itu bikin kita agak lebih rileks loh. Oh iya, baik, siap. Jadi kadang Terima kasih. saya pada saat wawancara tuh misalnya ditanyain, terus misalnya bingung nih mau jawab apa. Nafas dulu, senyum dulu, itu pasti akan lebih rileks, baru mulai menjawab Oh, baik, ya. gitu. Terus kemudian eh tadi kan dokter bilang dokter minat, itu udah oke sih waktu dokter menjelaskan. Kemudian em, sampai dengan dokter menjelaskan mengenai 3T itu sangat menarik gitu. Namun
puncaknya itu setelah itu kan dokter menjelaskan mengenai data dokter spesialis radiologi. Iya, Dok. Itu sebenarnya oke, dokter udah riset mengenai hal tersebut tuh sangat baik, Dok. Cuman kalau bisa itu dibuat agak lebih rangkum supaya jatuhnya tidak membosankan. Baik, baik, siap. Karena pada saat dokter sebutkan tentang daerah 3T tadi itu sebenarnya udah cukup impresif gitu. Jadi Ya, boleh dokter sebutkan di sana nggak ada dokter radiologi. Oke, kita percaya di Papua nggak ada dokter radiologi kok gitu. Jadi eh, beberapa data itu membuat penjelasan dokter jadi agak sedikit membosankan, tapi hanya part sedikit itu aja. Sisanya udah oke. baik, makasih, Iya. Dok. Terus jangan panik, itu penting. Iya, Dok, siap. Terus caranya jangan panik adalah mocking, apa mock up. Jadi latihan gimana latihan lihat diri kita di kaca. Oh ternyata saya kalau misalnya nggak senyum tuh jadi terlihat tegang sekali ya, bisa gitu kan. Akhirnya kita tahu gitu. Baik, Dok, siap. Terus rencana kontribusi itu udah cukup udah oke menurut saya. Mungkin bisa dijelaskan beberapa part itu bisa dijelaskan latar belakang kenapa dokter mau membuat kontribusi tersebut. Jadi misalnya gini, nanti setelah misalnya kalau dari sudut pandang jantung ya, nanti setelah saya kembali, saya mau melakukan eh, apa namanya? Saya mau melatih dokter-dokter umum untuk dapat melakukan diagnosis dan terapi secara tepat untuk setiap pasien jantung. Karena ini terkait dengan prognosis pasien, terutama pasien-pasien jantung itu kan semakin cepat dan tepat kita melakukan diagnosis dan terapi, itu Baik, akan semakin baik prognosisnya. baik, Gitu. Jadi saya ingin dokter-dokter di daerah tersebut eh, memiliki kemampuan yang sangat baik. Nah, jadi nggak usah terlalu banyak, tapi jelaskan secara singkat kenapa sih dokter mau mengangkat atau menjadikan itu kontribusi dokter, rencana kontribusi dokter. Karena kadang rencana kontribusi kita tuh penguji nggak ngeh, kenapa sih harus dilakukan kontribusi itu gitu. Jadi kasih sedikit aja, spill sedikit aja, kenapa dokter mau melakukan kontribusi itu. Kalau si pengujinya penasaran, dia akan nanya lagi tentang hal tersebut gitu. Tapi overall menurut saya profil dokter oke, tinggal dokter latihan-latihan aja sih udah bagus sih sebenarnya gitu. Dok, ya. Dok, Hmm? izin boleh? Dok, jadi begini, Dok, saya mau sharing sedikit. Esai saya itu lebih lebih menekankan kepada penyakit tuberkulosis sih sebetulnya, maksudnya penyakit yang sekarang, cuman maksudnya ketika saya terpapar mokap berapa kali, kemudian data ini saya maksudnya bisa tidak saya tambah, mengatakan bahwa terkait penyakit jantung stroke di tempat saya juga itu memang ada, memang memang tinggi juga, tapi kasusnya itu tidak sebanding tinggi dengan kasus tuberkulosis yang seperti fenomena gunung es begitu di tempat saya. Begitu. Apakah saya tetap sesuai dengan esai saya itu atau saya mengikuti ambil gimana dok? Apa saya tambahkan? Boleh, dokter kalau mau tambahkan boleh. Yang penting gimana dokter Hmm, mempresentasikan ya, baik. buat gimana wawancara dokter itu nanti akan menarik. Baik, siap. Jadi kalau wawancara dokter tuh menarik, nanti pengujinya tuh nanyanya memang karena penasaran, bukan nanya buat nguji. Oh, begitu dok. Nanti Ya, dokter pasti akan ngerasain deh kalau misalnya memang si pengujinya nanya buat buat penasaran. baik Gitu. dokter. Itu nggak apa-apa Terima ditambahin aja. ya. Oke, good luck dok. Tinggal Terima kasih dipoles dokter. sedikit udah oke. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima kasih Kak Yunita. Terima kasih Studi Indonesia. Baik.